Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap sehat ya teman-teman. Tetap tenang dan tetap kuat ya. Walaupun saya perhatikan pagi ini, seperti yang saya bilang ya, angka psikologisnya global crypto market cap itu adalah 20.000 triliun dan tampak-tampaknya memang sudah jebol ya, sudah robek dan memang ngedamnya luar biasa parah ya, minus 12,50%. Dan kalau kita lihat teman-teman, saya tadi sudah cek ini 100 ya, 100 kripto utama itu memang minus semua. Bahkan minusnya banyak sekali yang 2 digit nih kalau kalian perhatikan ya teman-teman. Ini minusnya 2 digit nih, hampir betul-betul nyaris nggak ada yang hijau sama sekali total nih ya teman-teman dalam 24 jam. Jadi termasuk bosnya yaitu Bitcoin minus 12,40%, Ethereum juga. Wah ini malah lebih murah dari 2 bulan lalu. Ethereum yang lalu itu pernah tembus 36 juta, ini ngedam lagi di bawahnya ya. BNB juga 4,2, waduh ya. Saya akan bahas beberapa hal ya teman-teman, dan ini coba kalian lihat Solana juga tadinya titik terkuat itu 1 juta jebol, Cardano juga ya 10.000 tadinya itu ya, sekarang udah jebol semua deh. Ini nggak ada yang bisa memperkirakan sampai selevel ini teman-teman. Dan kalian tahu nggak yang paling parah itu saya rasa Terra Luna ini teman-teman. Ini memang kemarin-kemarin ini udah bagus banget, ini harganya udah berkibar luar biasa ya kalau kita lihat di overview. Nah ini teman-teman dalam 1 bulan terakhir coba kalian lihat ini luar biasa ya, udah pernah tembus hampir 1,5 ya, 1,4 sekian, tiba-tiba jebol hanya ya tinggal berapa ini ya, tinggal 40%-nya ya, luar biasa. Oke ya, jadi beberapa yang saya mau sampaikan teman-teman. Yang pertama adalah kalian boleh wait and see. Jadi kan kadang-kadang kalau seperti ini cenderung panic selling ya teman-teman. Dan ini memang bukan hanya terjadi di crypto market, di market saham, di market-market lain juga sering kok terjadi seperti ini ya. Contohnya kalau kalian perhatikan misalnya ini teman-teman ya. Ini pernah terjadi kan waktu awal-awal COVID yang lalu ini teman-teman. Nah ini lihat ini. Nah ini dia kan COVID kan itu tahun 2020 sekitar Maret ya kalau nggak salah. Ini memang langsung jebol ini dari 5.800 ke, coba ini kita lihat ini, yang paling rendahnya itu 4.100 ya, jebol 1.700. Jadi ambrol luar biasa ya. Kalau kita perhatikan, coba kita lihat 1.700 jebolnya dibagi 5.800 sama dengan. Nah itu untuk IHSG kalau jebol 30% begitu termasuk sangat besar loh itu teman-teman. Nah ya kalau kripto ya kalau sampai jebol 50% itu kuat sekali, hebat sekali berarti terpaan topannya ya. Nah teman-teman, kalian boleh melakukan wait and see. Jadi sikap yang harus diambil, karena nanti saya akan kasih tahu ya penyebabnya ya. Sikap yang kalian ambil boleh wait and see, tapi boleh juga kalian mulai cicil tipis-tipis ya, yang terutama koin-koin papan atas. Lupakan dulu mungkin ya, menurut saya loh ya, lupakan dulu mungkin micin-micinan. Saya rasa kalian harus concern ke sini dulu teman-teman, karena ya inilah waktunya, seperti yang saya sudah sering bilang berulang-ulang. Saya rasa inilah waktunya kalian mendapatkan barang-barang yang bagus, yaitu BMW X5 seharga
Ayla ya, seperti itu ya. BMW X5 itu kan sekitar 1,2 sampai 1,5 miliar ya. Ayla kan paling 100 juta kalau nggak salah ya. Jadi ya kalian bisa mendapatkan kripto-kripto yang memang papan atas dan ya sangat-sangat diskon. Ini kalau saya lihat ini ngeri loh teman-teman. Jadi udah jebol dia angka psikologis 20.000 triliun. Saya sementara bersiap apakah dia akan jebol sampai ke 15.000 triliun. Kalau sampai ini jebol ke 15.000 triliun, kemungkinan ini mungkin tinggal 300 juta ya Bitcoin ini teman-teman. Nah, jadi kalau saya secara pribadi saya lagi wait and see ya, sambil mau melihat angka-angka psikologis. Kalau seperti ini beberapa saya kasih tahu ya teman-teman. Angka psikologis terdekat Bitcoin itu 400 juta ya, baru kemudian 350 juta seperti itu ya. Kalau Ethereum ya 30 juta ya, 30 juta, kemudian 25 juta seperti itu ya. BNB ini terdekatnya 4 juta ya. Mudah-mudahan dikasih 4 juta, saya rasanya mungkin akan masuk di 4 jutaan. Nah, Solana, Cardano ini coba tunggu di 8.000 teman-teman ya. Dogecoin ini coba tunggu di 1.200, Avalanche 500.000. Ini padahal kemarin ini cukup apa namanya ya? Cukup kuat di 1 jutaan, jebol juga. Saya enggak, ini juga kemarin cukup kuat ya, di atas 1 juta jebol juga. Nah, kalau kalian mau averaging down, Terra Luna ini bagus juga kok ya, bagus. Ini kan blockchain berbasis stablecoin kalau nggak salah ya. Shiba Inu juga 0,2 seperti yang saya bilang di grup. Bersiap ya teman-teman, harus siap. Selalu saya bilang hope the best, but apa coba? Prepare for the worst. Ya inilah kondisi the worst-nya. Jadi kalian harus siap, kita semua harus siap teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian Near Protocol, ini juga saya tertarik ini. Saya mudah-mudahan dikasih di 100.000 seperti itu ya. Kronos ini udah angka psikologis nih 3.000 ya. Saya lagi nunggu ini di 2.500 kalau bisa seperti itu ya. Algorand juga ini yang bagus-bagus ya. Algorand seperti itu. Cosmos saya udah sampaikan ya teman-teman. Nah ini ApeCoin juga bagus ya. Saya kasih tahu ya beberapa ya. Bitcoin, Ethereum, kemudian BNB, ini jauhi dulu ini XRP karena kita belum lihat kejelasan. Solana, Cardano, Dogecoin, Avalanche, Polkadot, Terra Luna, Shiba Inu, Tronx, Polygon, Near Protocol, Kronos, itu yang saya sebut-sebut ya teman-teman. Boleh kalian pikirkan. Uniswap, Algorand, Chainlink, Cosmos, itu ya. Saya sendiri sementara mengincar itu semua yang saya bilang tadi teman-teman. ApeCoin seperti itu, Internet Protocol itu juga bagus, kemudian Habar, Sandbox, Decentraland, Tezos, PancakeSwap, Theta Network itu semua udah kasih tahu. Aksi Infinity ini juga bagus, Phantom ya teman-teman. Kemudian mana lagi ya, sebentar saya lihat dulu. eCash ini juga boleh teman-teman, seperti itu ya. Pokoknya udah saya bilang banyak banget itu teman-teman. Nah itu Zilliqa, nah ini Zilliqa ini udah ngedam luar biasa ya. Ini juga saya mau ambil. Nah, Zilliqa itu juga bagus teman-teman. Engine Coin, wah ini tinggal 10.000 ya. Luar biasa. Wih, ini banyak sekali barang-barang bagus ini teman-teman. Oke ya. Nah ini fokuskan kepada 100 kripto utama dulu ya teman-teman. Nah jadi kalian boleh cicil tipis-tipis silahkan kalau memang berani. Justru teman-teman saat menjadi the contrarian itu yang memang nggak enak ya diuji nyali kita pada saat-saat seperti ini ya. Justru biasanya the contrarian itu nanti akan panen ketika udah ngepam lagi. Oke ya, sekarang kita pembahasannya. Jadi teman-teman, ada beberapa sumber berita, salah satunya Financial Express mengatakan para ahli mengatakan kepanikan. Jadi kenapa sampai seperti ini panic selling? Ini begini teman-teman ya, bahwa The Fed kan mengumumkan ya itu menaikkan suku bunga. Ketika Fed Reserve mengumumkan bahwa suku bunga akan naik 0,5 poin persentase, maksudnya 0,50% ya. BTC melihat rally singkat di mana kripto menyentuh 40.000 ya, sentimen tidak berlangsung lama. Penurunan tajam dan sentimen pasar mengakibatkan Bitcoin mencatatkan level sekitar 34.000. Ethereum turun. Ini berita tadi malam ya teman-teman. Ini ketakutan ya, indeks ketakutan. Nah, coba kita lihat ya, seperti yang saya selalu bilang. Mari kita ukur indeksnya teman-teman. Saya khawatir ini udah 1 digit ya. Saya belum lihat sih.
Ya, teman-teman coba kita lihat bagaimana. Nah, udah tinggal 10 ya angkanya ya. Nah, jadi teman-teman waspada ya. Tapi ya memang bagi kalian yang memang memiliki nyali, ya memang ini waktunya teman-teman. Ya, ini tinggal 10 loh indeksnya. Dan ini nanti akan diupdate besok ya, dalam 23 jam, 24 menit. Jadi besok mungkin jam berapa ini ya? Mungkin jam 6 ya, jam 6 pagi besok ini akan diupdate. Dugaan saya ini udah tinggal 1 digit teman-teman. Ini kan baru diupdate tadi pagi ya. Dugaan saya ini tinggal 3 digit. Semoga besok nggak longsor ke angka 5. Kalau sampai dia ke angka 1 atau 0, wah itu gawat itu teman-teman. Itu berarti orang betul-betul nggak ngelirik lagi kripto. Jadi ya kalau angka 0 justru saat-saatnya kita mengutip sih istilah saya ya. Kutip. Nah kalian memang kalau memang punya nyali ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman begini logika berpikirnya. Yang menopang market itu, baik itu di kripto maupun di saham, kalian tahu nggak? Bukan retail loh teman-teman yang menopang. Itu kebanyakan adalah hot money istilahnya, atau pemegang dana besar. Begitu teman-teman. Mereka rata-rata yang menopang market. Kalau retail itu kan kecil ya, bagaimana sih mampunya mereka menopang market? Itu hot money yang menopang. Jadi mereka kalau yang punya dana besar, kan nggak mungkin pribadi, rasa-rasanya ya. Itu ya ada sih tapi nggak banyak ya. Rata-rata itu adalah perusahaan-perusahaan. Berarti kalau perusahaan-perusahaan adalah semisal perusahaan reksadana seperti itu loh ya, fund manager begitu ya, perusahaan-perusahaan yang venture capital begitu, yang memang modalnya puluhan ratusan miliar bahkan mungkin triliun. Nah, kenapa kok baru misalnya diisukan mau dinaikin bunga 0,5% aja kok udah begitu? Begini teman-teman. Kalau misalnya, misalnya ini dia, ini 100 miliar begitu ya, dikali naik 0,5% saja, iya kan teman-teman? Ini 0,5% begitu, itu sudah 500 juta loh selisihnya, dan itu kan angka yang besar. Iya kalau 100 miliar. Kalau sampai perusahaannya besar sampai 1 triliun begitu ya, naik 0,5% saja itu sudah menghasilkan keuntungan 5 miliar, dan itu besar bukan? Nah, apalagi kalau saya dengar ya, ini ada beberapa berita juga, nanti saya cantumkan ya teman-teman. Sepertinya dari pihak The Fed itu memang akan menaikkan secara rally, mengingat inflasi di tempat mereka itu kan udah gede banget ya, 8,5% kalau nggak salah. Pernah dibahas itu teman-teman. Nah ini dia ya, jadi 8,5%, ya 8,5%. Jadi mereka mau berusaha menekan itu inflasi itu teman-teman. Nah dengan sekuat tenaga tentunya ya, salah satunya adalah dengan menaikkan suku bunga. Nah seperti itu teman-teman. Ini ya harga Bitcoin dan seterusnya, coba kita baca ya. Nah ini dia, coba kita lihat. Nah ini dia, tekanan jual di pasar saham turun. Nah jadi saya kalau kayak gini melihat ini kayaknya saham juga akan sama, saham juga akan ngedrop ini hari ini. Nanti kita lihat ya, kita buktikan apa yang saya bilang. Kemarin itu IHSG di dalam negeri itu -4, sempat menyentuh -4,3% kalau nggak salah. Itu adalah angka ngedrop yang cukup besar kalau di bursa efek teman-teman, kalau di bursa saham. Ya, kalau di bursa kripto, kalau minusnya 2 digit, nah itu cukup besar ya teman-teman. Nah jadi ini kan indeks harga konsumen ya, biasanya ini menjadi acuan untuk menghitung inflasi ya, CPI ya, Consumer Price Index tahun lalu itu 8,5%. Jadi kalau bayangkan kalau mau ditekan ini, katakanlah setengahnya jadi 4%, waduh berapa banyak itu yang harus begitu, yang harus dinaikin. Jadi terjadinya inflasi itu kan karena mata uang dolar terlalu banyak beredar. Jadi mereka harus menarik dolar dari peredaran. Cara menariknya bukan uang dimintai dari tangan orang, bukan begitu teman-teman, tapi dibikinlah stimulus atau rangsangan. Bagaimana caranya? Supaya manusia-manusia ini, orang-orang memarkirkan dolarnya di perbankan. Ya, itu kuncinya teman-teman. Sehingga rangsangannya atau stimulusnya adalah perbankan dinaikinlah suku bunganya. Seperti itu teman-teman. Nah kan bulan lalu kan sebetulnya udah dinaikin sama The Fed 0,25%. Tapi kan dampaknya nggak besar ya, biasa-biasa aja. Dan saya udah bilang bulan lalu kayaknya akan dinaikin lagi deh, betul kan? Dinaikin lagi 0,5%. Nanti kita lihat kalau sampai ini inflasinya ini tetap
bandel ya. Misalnya atau turunnya cuma dikit, udah dinaikin juga 0,5%. Misalnya ini inflasinya cuma 8% atau 7%. Kemungkinan dia akan naikin lagi terus, teman-teman. Dan memang saya dengar ahli-ahli ekonomi bilang bisa 6-7 kali dinaikin suku bunganya. Nah, dengan taksasi, ini kan udah dinaikin 0,25%, 0,50, berarti udah 0,75. Taksasi mereka itu sekitar 1,5% sampai 2% dulu. Jadi berarti masih ada tersisa 0,75 lagi sampai 1% lagi. Jadi saya sih melihat ini bukan ngefood ya teman-teman, bukan ngefood. Saya sih ngelihat bisa loh ini longsor ke 15.000 triliun teman-teman. Karena besarnya rangsangan atau stimulus di mata uang fiat membuat mereka-mereka yang dana besar itu kabur dari kripto ini. Tapi memang ya begitu teman-teman. Nah ya ini udah, nah tuh turun lagi kan 13,60%. Jadi ngeri memang sih. Ngeri memang, terus terang. Saya juga kadang-kadang ngerasa ngeri. Tapi biasanya itu akan terjadi siklus. Nah, tinggal tergantung apakah kalian sabar dan tahan nggak mentalnya di dalam siklus ini. Sama seperti saham yang lalu waktu COVID ya teman-teman. Itu kan saya udah kasih tahu ini. Biasanya kan siklus jebret, habis itu naik lagi. Dan nih, bukan hanya balik ke posisi semula loh teman-teman. Malah lebih tinggi. Begitu dia. Biasanya seperti itu. Dia kalau udah ngedam parah, ketika dia membal, itu bisa lebih tinggi dari titik jatuhnya. Biasanya seperti itu. Jadi, apa yang menjadi hikmahnya bagi kita, teman-teman? Ya, tinggal tergantung kuat-kuatan mental, kuat-kuatan jantung lah istilahnya ya. Jadi ya, kalian harus tetap tenang. Kita harus tetap tenang ya, teman-teman, supaya kita bisa berpikir dengan baik. Silakan, saya sudah sering kali ngomong mana-mana koin-koin yang bagus dan harganya juga udah cukup murah ya, kalian boleh, saya rasa kalian bolehlah coba lirik-lirik watchlist dulu nanti supaya kalau harganya udah tepat menurut kalian boleh diambil. Manfaatkan kesempatan ini loh teman-teman, bukan malah kabur. Jadi jangan ngefood juga, nggak ada gunanya. Sikapi dengan dewasa, dengan positif seperti itu ya teman-teman. Oke, tetap ceria, tetap senyum, tetap sukacita, tetap semangat. Oke teman-teman, gunakan uang dingin loh ya, bukan uang panas. Disclaimer on. Dan selalu lakukan riset, do your own riset terhadap setiap apapun yang sudah kalian lihat atau saya sarankan atau apapun juga ya. Kalian riset ulang. Saya tidak pernah mengajak siapapun untuk beli sesuatu, silakan riset. Dikembalikan kepada kalian masing-masing, uang-uang kalian, untung juga untung kalian, dan kalau ada risiko tentu harus ditanggung juga secara bertanggung jawab ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.